sebagai plagiator terbaik. Jadi apa yang dia lihat itu yang dia contoh. Jadi kalau seandainya guru tidak bisa memberikan contoh yang baik, maka sudah pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Lingo Pos Online, kembali lagi dalam program kami podcast Opini Obrolan Penting Saat Ini. Seperti yang kita tahu, pendidikan memiliki peranan penting dalam mendidik anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Saat ini sendiri telah hadir bersama saya Dr. Haji Umar Diharja SPMAP yang akan membahas mengenai pendidikan di era atau di saat ini begitu. Kita sapa dulu. Halo Pak Umar. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Pak ya. Ya. Sebelum nanti kita berbincang-bincang sama Pak Umar, ada baiknya saya akan bacakan sedikit profil dari narasumber kita pada hari ini. Nama Dr. Haji Umar Diharja SPMAP, lahir di Palembang pada 6 Maret 1985. Riwayat pendidikan beliau ini dari SD, SMP, dan SMA itu di Palembang, kemudian S1-nya di Universitas Sriwijaya jurusan agribisnis, lulus pada tahun 2027, kemudian melanjut S2 di Universitas Terbuka mengambil Magister Administrasi Publik pada 2015, lanjut lagi S3 di Universitas Bengkulu mengambil Doktor Ilmu Pendidikan pada 2024. Saat ini pun beliau ini tengah menempuh pendidikan juga Pak ya. S1 di Universitas Islam Sultan Agung Semarang itu psikologi, dan S2-nya di Universitas Semarang juga mengambil Magister Psikologi juga. Untuk riwayat pekerjaan saat ini beliau ini memiliki tidak hanya di sekolah, tetapi dia juga sebagai bendahara yayasan di Yayasan Pendidikan Dakwah Pelita Taqwa dari 2018 sampai sekarang, kemudian menjadi Direktur Pendidikan Sekolah Islam Terpadu Mutiara Cendekia Lubuk Linggau dari 2021 sampai sekarang. Dia juga menjadi Kabid Perekonomian Sumber Daya Alam dan Kewilayahan di Bapeda Litbang Lubuk Linggau dari tahun 2002 hingga sekarang. Selain itu, beliau ini juga telah menerbitkan beberapa jurnal, salah satunya yaitu mengenai judulnya The Implementation of Character Education at the Elementary School Level. Kemudian ada juga buku yang telah diterbitkan Pak ya, judulnya Bahan Ajar Religius Berbasis Media Elektronik. Nah, itulah tadi profil yang sangat luar biasa dari narasumber kita Jadi seperti yang kita tahu ya, pendidikan saat ini sudah sangat berkembang pesat. Bahkan rumah sekolah atau lembaga pendidikan di Lubuk Linggau sendiri nih sudah ada banyak. Nah, Bapak Umar sendiri melihat perkembangan pendidikan kita saat ini bagaimana Pak? Terima kasih Mbak. Saat ini sangat luar biasa perkembangan pendidikan. Dinamika yang kita hadapi saat ini bukan berpacu terhadap apa yang menjadi sebuah catatan di dalam pendidikan anak-anak kita, tetapi perkembangan teknologi yang sangat begitu pesat sehingga anak-anak ini bukan hanya dididik oleh para gurunya, tapi juga dididik oleh teknologi. Oh, teknologi. Jadi peran teknologi terhadap pendidikan kita juga kira-kira kalau di sekolah sendiri pemanfaatan teknologi untuk bidang pendidikan itu bagaimana Pak? Jadi teknologi gini Mbak, jadi teknologi adalah alat yang dapat mendidik peserta atau siswa kita yang ada di sekolah. Jadi banyak dinamika yang kita hadapi bahwa peran dari teknologi ini sangat penting sehingga menjadi sebuah cara untuk kita bagaimana mendidik mereka. Sekarang di Kementerian Pendidikan ada istilah yang saat ini muncul, yaitu guru konten kreator. Oh iya. Guru konten kreator ini adalah guru yang berperan untuk membuat media pembelajaran yang menarik untuk siswa. Pembelajaran yang menarik sehingga nanti para siswa itu dapat mengikuti semua aspek, mulai dari audio, mulai dari video, dengan menggunakan media YouTube atau media sosial lainnya yang nanti diupload oleh para guru. Jadi sangat penting sekali ketika saat ini kalau ada guru yang tidak mengikuti proses perkembangan teknologi, maka dia
justru menjadi guru yang sangat ketinggalan. Sangat tertinggal Pak ya, Iya, mengingat peran dari teknologi sudah sangat berpengaruh ke segala lini kehidupan kita, iya, termasuk teknologi, termasuk iya, pendidikan ini Pak ya. iya. Nah, kalau berbicara tentang dampaknya Pak, dampaknya sendiri kalau dilihat dari sisi buruknya terhadap siswa melalui kehadiran teknologi saat ini, khususnya di bidang pendidikan seperti apa Pak? Jadi teknologi ini menjadi dua mata pisau. Di satu sisi anak-anak mendapatkan informasi yang mungkin selalu berkembang, Mm, karena dengan kemudahan mereka mengakses ilmu, mengakses segala sesuatu yang dapat menambah pengetahuan mereka. Kemudian juga ada sisi negatifnya. Negatifnya apa? Ketika mereka mendapatkan informasi yang mungkin membuat diri mereka harus meniru. Karena mm, gini, karena setiap anak itu di dalam dirinya itu memiliki role model. mm, Ya, anak itu adalah eh, peniru paling unggul, ya, plagiator yang paling hebat. mm, Jadi apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, itu akan selalu dia tiru. iya, Nah, karena itulah kenapa ketika kita melihat anak-anak yang saat ini bukan hanya dididik oleh para guru di sekolah, bukan hanya dididik oleh para orang tuanya di rumah, tapi dia juga dididik oleh teknologi yang dia gunakan. iya, itu yang Ya, jadi kekhawatiran orang tua juga kekhawatiran. Pak. Jadi ketika ada informasi yang negatif, maka yang akan diterima oleh anak-anak yang mereka tidak bisa memfilter mana yang baik, mana Mm, yang buruk, mana yang boleh, mana yang aneh. jangan, maka itulah yang akan menyulitkan bagi kita ketika mereka menerima informasi negatif, Mm. sehingga apa yang mereka lakukan akan berdampak terhadap diri mereka sendiri gitu. Bahkan sekarang pun kalau untuk segi apa pendidikannya itu adanya copy paste itu yang kita khawatirkan Pak ya. Iya, Jadi sumber pengetahuan dari internet sekarang kan sudah banyak, tapi betul. takutnya penyerapannya tidak Ya, masuk, mm-mm. tugasnya hanya copy paste Pak ya. Pasti. Jadi gini, saya pernah menyampaikan juga kepada semua teman-teman peserta didik maupun beberapa orang bagaimana perkembangan pendidikan saat ini. Hmm. Kita tidak bisa terlepas dari yang namanya teknologi. Eh, Apa yang diperlukan pendidikan saat ini adalah karakter. Kenapa karakter penting? Karena itulah yang akan menjadi sebuah penunjang bagi kita untuk dapat sukses di dalam sebuah kehidupan. Ya, karena kalau kita berbalik dengan teknologi, teknologi itu akan menggantikan semua ilmu pengetahuan yang kita dapatkan. Hmm. Kurang pintar apa sebuah alat yang namanya Google? Iya. Kurang pintar apa sekarang terkait dengan artificial intelligence? Semua itu bisa diselesaikan dengan teknologi. Benar. Ya. Tapi apa yang harus kita hadapi saat ini? Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita bisa mendidik mereka dengan karakter yang baik. Karena apa? Mentalitas itu harus dididik. Hmm. Kalau tidak kita didik mentalitas anak-anak kita, maka yang terjadi seperti kasus yang terjadi saat ini. Hmm. Kalau saya ngelihat di berita Linggau Post, Mbak, itu 2 hari kemarin itu ada kejadian. Kejadiannya ada seorang anak yang meninggal dunia karena akibat dia kecewa dengan orang tuanya, kemudian akhirnya dia mengakhiri hidupnya. Ada juga yang membakar dirinya dengan pertalite gitu ya. Itu yang berita yang saya dapatkan. Iya. Dan saya lihat informasinya sejak Januari sampai dengan bulan ini ada 9 orang yang meninggal dunia karena bunuh diri dan itu usia remaja. Kenapa seperti itu? Ya, kenapa anak-anak kita memiliki mental yang tidak kuat ketika mereka menghadapi masalah? Nah, itulah pentingnya pendidikan karakter itu dimasukkan di dalam sebuah proses pembelajaran saat ini. Jadi melalui pendidikan karakter tadi Pak ya, baik lagi artinya balik lagi ke peran guru, peran sekolah dan peran orang tua. Kalau melihat fenomena yang saat ini peran-peran dari orang tua atau guru di sekolah itu seperti apa jadinya Pak untuk membentuk karakter tadi? Jadi ketiga komponen itu baik orang tua, baik seorang guru, ya, kemudian juga lingkungannya yang akan berperan di dalam sebuah pendidikan. Dan inilah yang 3 komponen inilah yang akan membentuk anak-anak kita, peserta didik kita, bagaimana mereka memiliki sikap, bagaimana mereka memiliki perilaku,
sehingga mereka nanti terdidik dengan baik. Ya, Hmm. peran-peran itu yang harus dimainkan dan harus dimaksimalkan, ya, baik itu orang tua yang ada di rumah sebagai madrasah awal bagi seorang anak, kemudian guru juga memberikan sebuah pengawasan, bukan hanya ilmu yang nanti dia berikan kepada peserta didiknya, tapi mereka juga memberikan pendampingan yang baik kepada anak-anak kita. Terlepas dari tadi karakter, terus pendidikan terhadap anak, kalau dari segi kegiatan penunjang ekstrakurikuler atau ekskul itu berdampak tidak Pak ke pendidikan anak zaman kini gitu, untuk agar mereka membentuk diri mereka itu melalui pengembangan diri itu, Ya. bagaimana menurut Bapak? Iya, jadi gini, di dalam sekolah itu ada pendidikan yang diberikan oleh seorang guru, yaitu berupa pengetahuan akademik dan juga non-akademik. Iya. Non-akademik itu untuk pembentukan keterampilan sosial dan emosionalnya. Keterampilan sosial dan emosional itu penting dilakukan agar nanti si peserta didik ini memiliki kemampuan untuk bisa memprotek dirinya. Bagaimana dia bisa bersosialisasi, bagaimana dia bisa menahan emosinya, bagaimana dia bersikap, bagaimana dia berperilaku, dan itu dibentuk dari sebuah kegiatan yang namanya ekstrakurikuler. Nah, misalnya si anak memiliki potensi sebagai atlet, atau dia memiliki potensi untuk bisa berkembang dari segi seninya, ya, seni musik misalnya, atau seni tari. Dan itu kegiatan-kegiatan yang dapat membentuk mental mereka, membentuk perilaku mereka, sehingga mereka ini akan lebih bisa mendapatkan pembelajaran dari sebuah proses tersebut. Karena anak-anak ini terkadang ketika dia mengikuti sebuah ekstrakurikuler yang menarik bagi mereka, sesuai dengan keinginan, misalnya mereka saat ini sukanya futsal gitu ya. Iya. Guru di kelas, ada kemungkinan besar mereka misalnya kesulitan untuk mengikuti sebuah proses pembelajaran. Kadang-kadang ada mereka mungkin karena ketidaksukaannya untuk belajar, ada ketidaksenangannya untuk belajar, sehingga mereka agoknya. Karena setiap anak-anak itu, Mbak, itu yang saya sampaikan tadi, jadi sebagai plagiator terbaik. Jadi apa yang dia lihat, itu yang dia contoh. Jadi kalau seandainya guru tidak bisa memberikan contoh yang baik, maka sudah pasti anak-anak juga kecenderungan untuk di kelas ya tidak memiliki semangat dan motivasi. Sehingga apa yang dilakukan? Kita menambah dengan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler itu adalah bagaimana cara kita menarik semangat mereka untuk memiliki kegiatan. Dan di situ banyak sekali pembelajaran. Ada disiplin, Mbak. Ya, kemudian ada tanggung jawab di sana, ya. Kemudian ada kemandirian di sana. Jadi anak-anak yang mengikuti ekstrakurikuler futsal misalnya, mereka di situ harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku, kan? Iya, harus tepat waktu, harus disiplin, harus konsisten gitu ya. Dan kemudian mereka itu terbentuk dari sebuah kegiatan yang mereka sukai gitu. Jadi sangat membantu untuk melaksanakan sebuah proses pendidikan, melatih keterampilan sosial dan emosionalnya. Melalui ekstrakurikuler Iya, tadi, melalui Pak, ya. ekstrakurikuler. Pengembangan diri itu karena prestasi siswa sendiri juga bisa dihasilkan dari kegiatan ekstrakurikuler tadi, Pak, ya. Siapa tahu berangkat dari kegiatan ekskul di sekolah, rajin main futsal, bisa jadi pemain bola beneran, Pak, ya, gitu. Kalau berbicara mengenai pendidikan, kalau untuk penanaman nilai keagamaan atau akhlak terhadap siswa itu baiknya dimulai dari usia kapan atau pendidikan apa, dan baiknya berjalan seperti apa itu? Kalau kita bahasanya pendidikan agama, maka kita bicara tentang bahwasanya anak-anak itu dididik sejak dia dalam kandungan. Iya. Ya. Jadi kalau agama adalah bagaimana para siswa, para peserta didik, dan anak-anak kita itu dididik bagaimana dia mengenal Tuhannya. Dan kita memulai itu dari sejak dini.
Bagaimana si anak-anak dengan usia di kanak-kanak 5 tahun, kemudian nanti di usia-usia remaja, mereka di atas 12 tahun ke atas, penanaman nilai-nilai agama itu hal yang paling penting. Karena disitulah bagaimana mereka kenal dengan Tuhannya, bagaimana mereka harus berkehidupan di dunia ini, dan mereka meyakini apa yang terjadi, yang mereka alami di dunia ini adalah kehendak Tuhan. Dan itu yang memang harus kita tanamkan kepada anak dan menjadi sebuah prioritas. Kenapa hari ini kita harus beragama? Yang tadi seperti yang saya sampaikan tadi, Mbak. Bahwasanya kenapa banyak sekali anak-anak kita yang saat ini mentalnya rapuh. Mentalnya rapuh itu karena apa? Karena penanaman terhadap agamanya, penanaman terhadap sikap dan perilakunya, penanaman terhadap pendidikan karakternya, itu masih sangat kurang. Sehingga apa? Sehingga anak-anak sekarang mengalami sebuah proses regulasi emosi yang ada di dalam dirinya, sehingga dia tidak bisa mengatakan bahwa oh saya ini dalam kondisi yang seharusnya bisa menyelesaikan setiap permasalahan yang dia hadapi. Kenapa? Karena dia tidak pernah kenal dengan Tuhannya gitu ya. Jadi memang sangat penting, bahkan sedari lahir gitu sudah memang harus kita didik dengan pengenalan agama, Pak ya. Terus kembali lagi tadi terpaan teknologi juga menjadi salah satu yang dapat mengganggu anak-anak bangsa saat ini, Pak. Oke Pak, balik lagi ke pendidikan nih Pak. Melihat semakin banyaknya rumah sekolah atau tempat pendidikan kita saat ini, jadi fasilitas yang harus dimiliki oleh sekolah itu seperti apa Pak? Yang pasti kalau saya pernah melakukan survei terhadap peserta didik kepada anak-anak, apa yang menjadi sebuah kebutuhan dan apa yang menjadi sebuah keinginan mereka. Jadi yang paling tinggi yang menjawab itu keinginan anak-anak kita adalah mereka mau proses pembelajaran itu dengan menggunakan teknologi. Itu anak-anak. Tapi kalau orang tua, yang mereka inginkan adalah bagaimana si Ananda ini bisa ditanamkan karakter kebaikan. Dan yang pastinya pendidikan agama yang akan menguatkan mereka untuk bisa nanti membekali di kehidupan nyata bagi mereka. Jadi ada dua hal yang berbeda. Kalau si orang tua karena ingin anaknya dididik dengan agama, si anak ini maunya mereka itu pembelajaran itu berbasis teknologi. Iya, itu keinginan mereka. Makanya fasilitas yang harus kita siapkan bagi anak-anak itu adalah bagaimana kita memfasilitasi dengan menggunakan teknologi. Karena teknologi itulah yang akan membuat menarik bagi mereka. Mereka ini kan gen alpha. Ya, jadi hidup dan besar dengan kemudahan. Ada sudah akses internet, sudah ada yang namanya media sosial, sudah ada yang namanya YouTube. Jadi teknologi itu menjadi sebuah hal yang harus dan wajib. Nah, karena kalau kita tidak menyiapkan itu, maka mereka tidak menarik. Ngapain belajar kayak gitu kan? Karena apa? Karena mereka berharap semua menggunakan teknologi. Gitu. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa Pak Umar ini saat ini sebagai Direktur Pendidikan di Sekolah Islam Terpadu Mutiara Cendekia Lubuk Linggau. Lantas nih Pak Umar, untuk penerapan di Mutiara Cendekia sendiri dari tadi pembahasan kita itu bagaimana Pak? Apakah memang menerapkan hal-hal yang demikian atau bagaimana Pak? Jadi saya tahun ini untuk anak-anak SMP itu kami siapkan yang namanya smart board. Jadi smart board digital, jadi papan tulis interaktif yang bisa disentuh. Nah, ini menambah semangat bagi mereka. Jadi di situ papan yang biasa kita gunakan manual, kita ganti dengan sebuah TV layar besar yang mereka di situ bisa belajar. Jadi guru-guru menyampaikan di sana dengan menggunakan smart board, dengan sebuah pena, dengan sentuhan tangan. Mereka bisa menyampaikan materi itu kepada anak. Kemudian di situ juga difasilitasi bisa akses langsung ke internet, bisa melihat video yang ada di YouTube sambil berproses pembelajaran, kemudian bisa bermain games di sana. Nah, itu yang kami lakukan agar memfasilitasi mereka di dalam memotivasi
untuk lebih giat di dalam belajar. Dalam belajar. Wah, jadi fasilitas belajar di Mutiara Cendekia sendiri untuk SMP-nya tadi sudah menerapkan teknologi kekinian, Pak ya, yang Iya, sudah Bapak sebutkan sebelumnya. Jadi pasti murid-murid belajar pun semakin menyenangkan gitu, iya. Pak ya. Kalau untuk gurunya sendiri, Pak, tantangan apa nih yang dihadapkan oleh guru di era pendidikan kita yang saat ini? Tantangan yang terbesar bagi seorang guru adalah bagaimana mereka mendidik anak yang saat ini berorientasi dengan teknologi. Teknologi, lagi-lagi Iya, teknologi, Pak. itu yang paling berat. Karena apa? Karena anak yang dididik dengan teknologi sudah pasti jauh lebih pintar, Hmm. informasinya jauh lebih banyak dibandingkan guru yang memang harus mendidik anak-anak yang informasinya hanya mendapatkan dari mereka atau dari buku. Dari buku. Iya, jadi menggunakan sebuah proses alat atau media pembelajaran untuk menyampaikannya itu harus memiliki variasi. Kalau nggak menarik bagi mereka, mereka nggak akan pernah mau mengikuti apa yang disampaikan oleh gurunya. Gitu. Jadi guru terlebih dahulu harus melek dan paham Oh teknologi iya, gitu, Pak ya. pasti. Iya. Kalau untuk guru di SD, ASD, SMP di Mutiara Cendekia sendiri, itu penerapan pengajaran teknologinya atau memang ada ahlinya atau memang ada proses belajar tersendirinya gitu? Jadi kami setiap tahun mendatangkan para narasumber, baik itu yang dari Jakarta, kemudian dari Palembang, untuk memberikan sebuah pelatihan. Pelatihan agar nantinya mereka di dalam menyampaikan media pembelajaran itu kepada anak itu jauh lebih menarik. Kami kemarin juga mendatangkan narasumber juga dari Jakarta, ada yang kemarin juga dari Jawa untuk bisa memberikan materi-materi tentang bagaimana melihat perkembangan teknologi yang saat ini dapat dimasukkan di dalam sebuah media pembelajaran yang nanti disampaikan kepada peserta didik. Jadi untuk guru di Sekolah Islam Terpadu MC Mutiara Cendekia ini memang ada sering mengadakan pembelajaran khusus gitu, Pak ya, demi meningkatkan kualitas pendidikan di sana gitu, Pak ya. Iya, betul. Jadi guru-guru harus dibekali dengan penggunaan teknologi, guru-guru juga harus dibekali dengan bagaimana mereka bisa mendidik anak-anak itu, karena selain dengan bagaimana mereka bisa belajar, tapi juga bagaimana mereka nanti bisa memiliki attitude dan perilaku yang baik. Karena tantangan guru ini, adab seorang anak saat ini ya menjadi sebuah problematika gitu. Karena apa? Karena mereka sendiri banyak sekali orang-orang yang akan menjadi contohnya. Karena setiap anak-anak itu, Mbak, itu yang saya sampaikan tadi, jadi sebagai plagiator terbaik. Jadi apa yang dia lihat, itu yang dia contoh. Jadi kalau seandainya guru tidak bisa memberikan contoh yang baik, maka sudah pasti anak-anak juga akan berperilaku yang tidak baik juga. Gitu. Untuk sekolah di Sekolah Islam Terpadu Mutiara Cendekia Lubuk Linggau sendiri itu bagaimana, Pak? Dengan caranya gimana, Pak? Jadi konsep pendidikan yang kami lakukan di Mutiara Cendekia itu ada 3. Yang pertama, kami menekankan kepada anak itu harus soleh dan soleha. Dengan penguatan agamanya, kemudian dengan bagaimana ananda ini bisa hafal Quran, ya, menjadi seorang hafiz dan hafizah, dan kemudian juga yang kedua, mereka ini harus memiliki karakter kebaikan. Dan kami memadukan proses pendidikan karakter di dalam setiap lini kehidupan yang ada di sekolah kami. Kemudian yang ketiga, mereka itu kami didik kecerdasannya. Ya, akademik juga menjadi prioritas. Karena apa? Karena ketika kita kalah bersaing dengan orang lain, maka kita akan sudah pasti akan menjadi generasi yang nanti tidak dikenal baik oleh semua kalangan gitu ya. Kita akan kalah bersaing dengan orang-orang yang mungkin memiliki kompetensi yang hebat. Ya, karena apa? Karena di luar sana yang dipertandingkan adalah bagaimana mereka memiliki kecerdasan. Kalau kita juga tidak membekali itu kepada anak, maka mereka yang memiliki sudah perilaku yang baik, sifat yang baik, kemudian para ananda yang soleh dan soleha ini yang taat terhadap agamanya, tapi dia tidak bisa bersaing dengan kecerdasannya, sehingga mereka pun akan kalah gitu.
Wah, sangat luar biasa sekali Pak ya, bagaimana anak-anak didik di Sekolah Islam Terpadu Mutiara Cendekia ini dibentuk mulai dari karakter agamanya sampai ke kecerdasannya Hmm, juga dibentuk untuk menghasilkan para lulusan terbaik. iya. Nah, untuk penerimaan peserta didik baru itu gimana Pak nanti Pak? Jadi penerimaan peserta didik baru sudah kita mulai sejak bulan kemarin. Hmm. Kita sudah membuka di gelombang pertama Hmm. sampai dengan Desember akhir tahun ini. Hmm. Dan juga tahun ini juga kita sudah membuka untuk di tahun berikutnya. Jadi Hmm. sekali membuka untuk 2 tahun, Pak. Oh, sekali Kenapa sudah seperti itu? iya. Karena biasanya Hmm. kalau kami membuka PPDB ini hanya sampai di gelombang 1. Oh, Jadi sampai di gelombang 1 biasanya sudah habis wow. kuotanya. Jadi kenapa dibuka 2 tahun? Ah, Supaya memberikan peluang kepada teman-teman yang hmm. lain agar anaknya bisa dididik di sekolah kami. Seperti yang di TK pun untuk berada di sekolah PAUD IT Mutiara Cendekia itu Mhm. harus daftar sejak 2 tahun sebelumnya. Kalau nggak dapat dua Wow. tahun sebelumnya nggak bisa sekolah di Mhm. PAUD Mutiara Cendekia adanya Oh, gitu. untuk pesertanya sendiri jadi persaingannya ada persaingan Eh, untuk iya, bisa masuk gitu, Pak, ya? Kalau tidak nunggu tahun berikutnya gitu, berikutnya Pak, ya? gitu. Kalau untuk, masuknya sendiri apa, Pak, syaratnya? Dari TK, SD, SMP-nya itu syaratnya apa, Pak? Jadi kalau TK memang usia 5 tahun ya. Kalau yang di SD usianya 6 tahun, Mhm. tapi di sana nanti kita ada tes pemetaan terkait dengan psikologinya. Kami juga bekerja sama dengan psikolog yang ada di Lubuk Linggau Mhm. nanti untuk melakukan pemetaan terhadap anak, bagaimana kematangan mereka untuk siap bersekolah gitu ya, bukan terhadap mereka nanti apakah bisa baca tulis, tidak kalau untuk SD, Mhm. tapi bagaimana kematangan mereka untuk siap bersekolah pada Siap saat itu. bersekolah. Ya, di SMP juga seperti itu. Kita sejak dia masuk ke sekolah kita, yang kita lihat adalah bagaimana tingkat kecerdasan anak. Mmm. Jadi kita perlu melihat bagaimana nanti anak-anak yang masuk ke Mutiara Cendekia ini harus kita ketahui juga bagaimana gaya belajarnya, Oh, tingkat oke. kecerdasannya seperti apa, agar apa yang nanti kami berikan terhadap anak tersebut ketika dia masuk di sekolah kami selama 3 tahun di SMP Mhm. itu akan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena kadang-kadang anak ketika dia uh, masuk ke dalam kelas, Mhm. ada unsur sebuah kebosanan sehingga membuat mereka itu akhirnya malas untuk belajar gitu. Jadi ada, apa, tadi syarat sendiri atau I- metode sendiri Iya, ketika sudah masuk ke iya, Sekolah Islam Terpadu Mutiara Cendekia iya. Lubuk Linggau, Pak, ya. Terakhir nih, Pak, apa pesan yang ingin disampaikan ke pemirsa Linggo Pos, mengenai pendidikan kita di saat ini, Pak? Baik, terima kasih. Saya berharap pendidikan saat ini menjadi sebuah tonggak utama untuk kita mempersiapkan generasi hebat. Dan saya berharap kita sebagai orang tua, sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, untuk terus bisa bekerja sama di dalam mendidik mereka. Dan harapan saya kita harus memberikan yang terbaik, karakter-karakter kebaikan yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, mulai dari sejak kecil sampai nanti dia dewasa, dan selalu temani mereka sehingga mereka selalu merasa orang tualah sebagai seorang yang selalu mendampingi dan selalu ada di setiap permasalahan yang mereka hadapi. Saya berharap mudah-mudahan pendidikan yang ada di Lubuk Linggau ini menjadi sebuah proses bagaimana kita meningkatkan sebuah generasi yang hebat, mewujudkan Lubuk Linggau yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan saya berharap apapun nanti ceritanya, mudah-mudahan Allah selalu memberkahi langkah para tenaga pendidik yang ada di Lubuk Linggau. Dan pesan khusus bagi orang tua, jikalau ingin mendidik anaknya di Mutiara Cendekia, kami siap menerimanya. Mudah-mudahan kita menjadi sebuah partner terbaik untuk menciptakan generasi hebat yang ada di Indonesia nantinya. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak.
Nah, pemirsa, itulah tadi podcast kita pada hari ini, opini obrolan penting saat ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Umar Diharja SPMAP telah membersamai Ya, kami. terima kasih. Terima kasih Pak, tadi juga telah memberikan wejangannya kepada pemirsa setia Lingo Pos. Demikian podcast hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.